Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sahabat bersama Dianonos Channel. Jangan lupa yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan jangan lupa supportnya teman-teman agar channel saya terus berkembang. Insya Allah yang sudah bergabung, saya juga akan sub balik. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah RAL, yaitu tutorial RAL. Saya juga tidak menggunakan konsep narasi ataupun apapun ataupun catatan. Saya hanya belajar secara otodidak dan terus belajar. Sekarang banyak referensi yaitu dari channel YouTuber sudah banyak yang membahas tentang RAL piano, dan juga banyak artikel-artikel yang sudah membuat tentang bagaimana belajar teknik dasar, yaitu tentang belajar memainkan RAL piano. Untuk pengertiannya sendiri, silakan search saja di Google ataupun cari di YouTuber lain. Saya hanya secara otodidak, intinya saya belajar hanya menggunakan penglihatan. Yang pertama melihat orang bermain RAL, kemudian terus menggunakan kepekaan pendengaran kita. Oh, seperti itu langsung saya praktikkan. Dan ya belajarnya enggak satu kali belajar kita langsung bisa. Jadi pada intinya kita belajar terus. Artinya bukan setiap hari kita belajar, intinya kalau ada waktu dan kita sempat baru kita belajar. Intinya kita rutin belajarnya. Jangan satu kali belajar kemudian sudah. Sebelum kita paham, intinya terus belajar. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu tentang membahas kunci pada piano ataupun keyboard. Untuk kunci sendiri saya juga sama, belajarnya hanya menggunakan media baca. Pada waktu itu saya melihat kalau dulu mah MBS ya, ada MBS kayak kunci-kunci gitar gitu. Dan saya pernah beli buku, nah itu ada kunci pada piano. Sebelum saya belajar piano, saya juga awalnya belajar gitar. Saya bisa bermain gitar pada saat itu. Dan belajarnya pun tidak ada yang mengajari, artinya hanya melihat dari media buku ataupun melihat orang bermain gitar, kemudian saya praktikkan untuk belajar seperti itu. Nah, pas kita bisa bermain kunci gitar, ternyata yaitu sama, intinya pada musik yaitu solmisasi, do re mi fa sol la si do. Sama kayak gitar juga, ternyata kuncinya dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, seperti itu, intinya sama. Akhirnya saya tertarik belajar kunci pada piano. Utamanya kita harus sering belajar dan sering menghafal. Seperti itu. Jadi supaya kita bisa menghafal, kemudian balance antara penglihatan mata kita, peletakan jari, intinya balance. Dan belajar kunci dasar itu sama, artinya tidak satu kali belajar kita hafal, banyak. Intinya patokannya kita hafalkan mayor sama minor. Ketika kita hafal kunci mayor sama minor, ya sudah, kesananya tinggal belajar lagi kunci-kunci yang lainnya yang mungkin lebih sulit.
Intinya mudahnya atau dasarnya yaitu dari mayor dan minor. Seperti itu. Baik, langsung saja saya akan jelaskan teman-teman, dan sekali lagi saya mohon maaf misalkan dari cara saya memberikan tutorial ini ada yang keliru, ada yang salah, saya juga mohon maaf. Saya juga masih banyak belajar intinya. Dan bagi teman-teman di Yanonas Channel, intinya masih banyak kita menggali informasi, bisa dari channel lain, intinya banyak yang master dan juga emang ya basic memiliki keahlian intinya dalam belajar tentang piano, kunci-kuncinya. Baik, langsung saja saya akan jelaskan versi otodidak saya belajarnya bagaimana. Baik, langsung saja kita langsung mulai saja sahabat, yaitu tentang belajar ral untuk piano, yaitu ral dangdut. Jadi yang pertama kita harus memposisikan jari kiri kita. Yang pertama, variasi yang pertama, saya mulai dari kunci A minor. Misalkan kita mulai dasarnya dari A minor. Nah, untuk posisi tangan kiri sendiri yaitu tiga jari. Jadi posisi tangan kiri yang 3 ini yaitu untuk mengimbangi saja. Jadi seperti ini. Sampai tangan kanan memposisikan yang sama, akan tetapi tangan kanan kita berjalan. Kalau untuk tangan kiri tetap di posisi yang sama, hanya saja tangan kanan kita yang 3 sama tapi berjalan. Seperti ini saya contohkan. Nah, seperti itu teman-teman, saya ulangi. Nah, tangan kirinya seperti ini. Intinya tangan kiri tidak berjalan di posisi yang sama, kemudian yang kanannya berjalan sesuai dengan penghabisan tut. Jadi kalau kita tutnya banyak maka bisa. Intinya terserah kita, yang penting suaranya itu masuk ketika kita iringi. Saya contohkan seperti ini, saya contohkan lagi. Kemudian berpindah ke kunci lain, sama, intinya seperti saya jelaskan yang tadi. Kemudian ketika penghabisan kita bisa apa ya, kalau bahasa Indonesianya kita ratakan nadanya, yaitu dari sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa saya ambil dari nada A supaya gampang intinya.
eh, untuk peletakannya, ketika kita sudah hafal semua kuncinya ya kita bebas, misalkan dari F minor misalkan. Ketika kita sudah hafal ya bebas, saya hanya mencontohkan saja, saya ulangi versi lambat. Untuk tangan kanannya mengimbangi saja, gerakannya seperti ini. Nah, untuk tangan kanannya seperti ini. Tangan kanannya berada di satu tempat, intinya satu kunci, dan tangan kanannya berjalan. Kemudian yang tangan kanannya kita berjalan sesuai kunci tadi. Seperti ini ya, saya contohkan versi lambatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya berurutan. Kemudian ada lagi variasi yang seperti ini. Tangan kirinya diam dan intinya satu ral. Satu ral. Nah, ada yang seperti itu. Saya juga waktu belajar, waktu belum tahu saya seperti itu, ternyata kebanyakan bukan menjadi perdebatan sih, akan tetapi yang benar seperti yang awal tadi. Jadi tangan kirinya hanya diam di satu touch atau satu kunci, yang berjalan tangan kanan saja, seperti itu. Tapi intinya tidak jadi masalah, intinya yang penting kita harmonis membawakannya. Baik, saya akan contohkan, misalkan kita mengiringi lagu. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf apabila saya juga masih banyak kekurangan, tapi intinya teman-teman banyak referensi dari channel-channel lain yang lebih berbobot dan lebih hebat tentunya. Kalau saya versi otodidak saya seperti itu. Jadi harap maklum apabila saya juga masih banyak kekurangan dari segi variasi maupun lainnya. Baik, itu saja penjelasan tentang ral pada piano, yaitu mengiringi dangdut. Terus beralih ke yang kedua, tutorial yang kedua, yaitu tentang kunci dasar piano. Kunci dasar piano.
Baik, untuk kunci dasarnya saya akan bahas. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita pas meletakkan posisi jari kita pada piano ataupun keyboard supaya tidak banyak yang meleset. Kembali ke apa yang sudah saya omongkan, ya kita harus penglihatan mata kita, dan intinya mata kita ketika melihat touch berwarna putih dan hitam itu tidak keliru dalam meletakkan atau memposisikan jari jemari kita ke keyboard ataupun piano. Jadi kuncinya yaitu kita harus hafal posisi-posisinya. Jadi kita jangan terpaku pada semua touch yang ada. Kita hafalkan satu oktav dulu. Kita hafalkan, nah yang disebut satu oktav itu satu baris ini ya. Nih, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini satu oktav ya. Ini satu oktav. Yang touch warna hitamnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang touch warna hitamnya ada 5. Kemudian yang putihnya ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do intinya. Seperti itu kita hafalkan satu baris. Nah misalkan kita buang ya, kita hanya satu baris ini ya. Kita hanya satu baris ini, misalkan saya mulai dari sini nih, satu baris ini. Nah, kita ambil dari sini dari tengah ya. Tapi intinya pada semua touch ini sama. Saya ambil dari tengah, yaitu awal dari C dulu, C. Nah ini adalah kunci C. Kunci C ini adalah kunci C, yaitu C mayor. Nah ini adalah C minor. Kemudian yang atasnya ini mohon maaf barangkali saya salah. Silakan cari di Google ataupun gambar tentang kunci piano. Ini cis mayor. Ini cis mayor. Kemudian ini cis minor. Yang ini minor, yang ini mayor. Cis, ini cis. Kemudian D. Ini D minor. Kemudian D mayor. D mayor, ini D. D mayor, D. D minor. Kemudian di atasnya dis mayor, D, dis mayor, dis minor, kemudian E mayor, kemudian E minor, ini E minor, kemudian F mayor, ini F mayor, kemudian F minor,
Ini G mayor, kemudian G minor, ini G minor, kemudian A minor, kemudian A mayor, kemudian B mayor. Nah, untuk B sendiri banyak letaknya, bukan hanya di sini, tapi saya contohkan dasar dulu. Ini B mayor, kemudian B minor. B minor juga bisa seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman menghafalkan kunci-kunci mayor minornya dulu. Dan untuk kunci atasnya sendiri, yaitu cis. Kunci atas itu cis. Kalau di gitar ada cis, ada dis, seperti itu ya. Karena saya belajarnya otodidak, jadi saya juga hanya menghafalkan mayor minor. Intinya saya menghafalkan dasar dulu. Untuk yang atas itu, ini juga dari sini, dari C, cis, dari cis minor. Ini C, cis minor, ini cis minor. Kemudian cis mayor, ini minor, ini mayor, kemudian dis, yaitu di atasnya D, ini dis mayor, kemudian ini dis minor. Kemudian ini F, fis, ini fis minor. Kemudian fis mayor. Kemudian ini G, di atasnya G, gis mayor, gis minor. Ini yang minor, kemudian ini yang mayor. Nah, ini yang mayor. Kemudian ini di atasnya A, yaitu ais minor atau ais mayor. Nah, seperti ini. Ais minor, kemudian ini ais mayor. Nah, seperti itu untuk kunci atas. Intinya is-isan, yang di atas adalah is, cis, dis, fis, dis, kemudian ais. Intinya seperti itu. Teman-teman juga silakan belajar ke master-master yang lainnya, karena saya otodidak, kemungkinan saya juga banyak kekurangan, tapi intinya saya belajarnya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita nanti akan ketemu lagi, yaitu tentang bagaimana caranya mencari kunci lagu. Cluenya yaitu satu, untuk mencari kunci pada sebuah lagu, yang pertama yaitu kita harus temukan
nada dasar yang pertamanya. Kalau nada dasar yang pertama sudah kita temukan dan berdasarkan kepekaan telinga kita pas, maka akan ketemu kunci-kunci yang lainnya dari intro, melodi sampai pun rap ataupun sampai selesai. Seperti itu kuncinya. Jadi kita harus temukan kunci dasar awal tersebut, kunci dasar awal dari lagu ataupun instrumen tersebut. Seperti itu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan insya Allah kalau ada waktu di tutorial berikutnya. Jadi salam otodidak, salam dari saya. Jangan lupa yang belum bergabung like, komen, dan subscribe. Insya Allah saya akan padamkan balik. Salam persaudaraan. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Itu saja yang saya bisa karena saya belajarnya otodidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.